Baik, peserta dan hadirin, kita lanjutkan kembali. Kita panggilkan nomor urut 34 dengan judul Membentuk Pemuda Quran untuk Masa Depan Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, saking menyelam sampai dia nyasar. Ketika melihat dari bunyi salam, nampaknya banyak yang sudah lapar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratil mukarramin wal muhtaram, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang kami hormati para hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan sebuah masa yang sangat didambakan oleh setiap orang, yang mana ketika masa ini kita masih memiliki badan yang sehat, tenaga yang masih kuat, serta pikiran yang cemerlang dan hebat. Hal inilah yang diharuskan mampu memberikan kontribusi di tengah masyarakat negeri. Namun realita yang terjadi sungguh miris. Nasihat orang tua tidak pernah digubris. Anak muda yang seharusnya menjadi tongkat estafet perjuangan, mereka malah terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Zina dilakukan terang-terangan, minuman keras dijadikan kebanggaan, bahkan bully di sosmed marak digaungkan. Na'udzubillah wal'iyazubillah. Maka izinkan pada hari ini kami menyampaikan tausiah yang kami beri judul Membentuk Pemuda yang Qur'ani untuk Masa Depan Negeri. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi untuk dijadikan pedoman orang Islam. Nabi mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi, apabila berpegang pada dua perkara ini tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan para pemuda, banyak ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Salah satunya dalam Quran, surah Al-Kahfi ayat 13, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguh wahai Muhammad, telah kami ceritakan kisah ini dengan sebenar-benarnya. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan mereka ditambah atas jalan petunjuk, jalan kebenaran. Di dalam tafsir Hidayatul Insan fit tafsiril Quran yang dikarang Marwan bin Musa, beliau mengatakan kata fityatun merupakan bentuk jamak, tapi tidak menunjukkan kata yang terlalu banyak artinya. Selain mereka pada masa itu umurnya belum terlalu matang, jumlahnya belum terlalu banyak, tapi karena keimanan kepada Tuhan yang begitu kuat, Allah tolong mereka, Allah selamatkan mereka dari kezaliman. Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Begitupun dalam sirah, dalam sejarah Islam, jauh sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Nabi menjadi seorang yang pemberani, lagi dapat dipercaya. Penduduk Mekah kala itu memberikan gelar kepada Nabi Al-Amin, orang yang dapat diberi amanah atau kepercayaan. Gelar ini tidak pernah diberikan kepada orang sebelum Nabi ataupun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ulama mengatakan salah satu alasan Nabi dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh seluruh umat manusia karena Nabi tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Bahkan sebelum lahir ke muka bumi, Nabi tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada ayahnya. Begitu kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam untayan syairnya dalam kitab Al-Barzanji disebutkan, "Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah." Manakala sempurna hamilnya 2 bulan dalam hitungan bulan Komariah, telah wafat ke perjalanan Madinah Al-Munawwarah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Hadirin rahimakumullah. Namun pemuda sekarang yang realitanya, yang katanya milenial, dengan teknologi informasi yang begitu canggih lagi cepat, mereka tak punya jati diri, selalu bernaung di bawah nama besar orang tua, bernaung di bawah nama besar keluarga. Tak bisa mereka berdiri di atas kaki sendiri. Mereka seolah terpengaruh, terpedaya, bahkan terpesona oleh gemerlap zaman. Na'udzubillah wal'iyazubillah. Paling tidak ada 4 kriteria yang bisa disebut sebagai pemuda Islami ataupun Qurani. Yang pertama, mempunyai semangat juang yang tinggi lagi hebat. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, selalu berusaha berupaya dalam hidup berkelompok menjaga akidah keyakinan. Serta yang keempat, selalu berusaha meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Jika hal ini dapat realisasi atau terlaksana, maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim nomor hadis 1031, "Sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naunganku di hari kiamat. Yauma la zillu illa zilli, kata Allah. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan aku. Salah satu dari 7 golongan yakni syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari uraian singkat tadi dapat kami tarik kesimpulan bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan para pemuda yang berintelektual tinggi, namun jauh dari itu Indonesia harus memiliki pemuda penerus bangsa yang memiliki akhlak-akhlak Nabi dalam sendi-sendi kehidupan. Jika hal ini dapat terrealisasi, maka Indonesia tidak hanya bertransformasi dari negara berkembang menuju negara maju. Jauh daripada itu, Indonesia akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman lagi damai dan di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila kesalahan kata dalam penyampaian kami, mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung Irian minum air galon, cukup sekian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan peserta, itulah penampilan dengan nomor urut 34 dengan judul Membentuk Pemuda Quran untuk Masa Depan Negeri. Sebelum kita lanjutkan kembali,